Pemerintah Indonesia dan China terus menunjukkan komitmen kerjasama antara kedua negara. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat meningkatkan hubungan bilateral, khususnya bidang ekonomi dan juga pertahanan. Di tengah gelora persaingan geopolitik yang semakin intens di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia berdiri sebagai mercusuar yang strategis, sebagai sebuah negara yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik menjadi jalur perdagangan maritim yang sangat vital. Di sini, di antara pulau-pulaunya yang terhampar, Indonesia menjadi arena adu pengaruh antara raksasa-raksasa dunia, terutama China dan Amerika Serikat, dua negara adidaya yang terlibat dalam perang dagang yang sangat sengit. Keduanya berlomba-lomba mengukir janji-janji manis, berusaha keras untuk mempererat ikatan diplomatik mereka dengan Indonesia. Di satu sisi, China memberi percikan harapan dengan Belt and Road Initiative atau BRI, meluncurkan investasi monumental ke proyek-proyek infrastruktur seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Di sisi lain, Amerika Serikat dengan langkah yang berbeda telah menyemai investasi dalam serat-serat pertahanan dan militer Indonesia, mengubah alat utama sistem senjata TNI menjadi perisai modern, serta mengasah kemampuan prajurit-prajuritnya melalui latihan militer. Dalam drama geopolitik ini, Indonesia adalah pemain kunci yang dengan bijaksana memainkan kartunya, menjaga posisi sebagai negara yang bebas dan netral sembari mempertahankan identitas nasional dan kedaulatannya di tengah rivalitas yang membara antara China dan Amerika Serikat. Dalam konteks ada rivalitas antara Amerika Serikat dengan China, maka posisi Indonesia intinya adalah kita menjaga jarak yang sama. Kita tidak akan berpihak pada Amerika Serikat, kita juga tidak akan berpihak kepada China. Dengan populasi yang diperkirakan mencapai sekitar 279 juta jiwa, Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Keberadaan populasi yang besar ini menjadikan Indonesia sebagai pasar konsumen yang sangat potensial dan menarik, menawarkan peluang emas bagi negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat. Dua negara adidaya ini melihat Indonesia tidak hanya sebagai pasar yang vital, tetapi juga sebagai mitra yang strategis dalam konteks global yang lebih luas. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikan negara ini sebagai persimpangan utama untuk jalur perdagangan laut yang menghubungkan Asia dengan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Negara kepulauan ini diibaratkan sebagai gerbang utama yang mengalirkan denyut nadi perdagangan global melalui selat-selatnya yang bersejarah. Bahkan, beberapa selat di Indonesia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok adalah jalur pelayaran utama yang digunakan untuk transportasi barang internasional. Khususnya Selat Malaka dikenal sebagai salah satu jalur laut yang tersibuk di dunia, menghubungkan peradaban timur dan barat dalam arus perdagangan maritim yang tiada henti. Namun, keagungan jalur-jalur ini tidak hanya terletak pada aspek perdagangan, tetapi juga pada aspek keamanan maritim yang krusial, berfungsi untuk mencegah ancaman pembajakan dan terorisme laut. Yes, sir, you are in Indonesian waters, sir. Please move away and go back to your territory, sir. Keberadaan strategis Indonesia di persimpangan ini memberikan peluang bagi raksasa-raksasa besar seperti Amerika Serikat dan China untuk memantau dan melindungi jalur-jalur penting tersebut. Dalam konteks ini, mereka merasa terdorong untuk mengambil langkah-langkah proaktif demi melindungi kepentingan perdagangan mereka serta menjaga stabilitas regional. Tidak hanya itu, dalam panorama geopolitik yang berkilau, Indonesia berdiri sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam forum prestisius G20. G20 atau Group of 20 adalah perhimpunan agung yang menyatukan 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia dan Uni Eropa, menyatukan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia dalam satu kesatuan. Dengan posisinya ini, Indonesia mengemban suara penting yang mewakili kepentingan negara-negara berkembang, berperan sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi global dengan realitas lokal, serta memiliki kapasitas untuk memperkuat posisi strategisnya di panggung internasional. Lebih dari itu, Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, baik dalam hal luas wilayah maupun populasi.
ASEAN yang lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand adalah kerjasama regional yang harmonis, mengemban misi untuk memajukan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, keamanan, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Indonesia dengan keunggulan geografis dan demografisnya memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kedudukan Amerika Serikat dan China, menjadikannya sebagai pemain kunci dalam diplomasi dan kerjasama internasional yang kian mendalam dan kompleks. Tidak hanya itu, sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah menerapkan prinsip diplomasi bebas dan aktif yang memungkinkan negara ini untuk membangun hubungan internasional yang lebih luas dan tanpa batas. Dengan kebijakannya ini, Indonesia menjelma sebagai pelaut yang bebas di lautan geopolitik, selalu menghindar agar tidak terjerat dalam jaring aliansi atau terperangkap dalam konflik yang besar. Prinsip ini telah memfasilitasi Indonesia untuk menjadi mitra yang menarik bagi Amerika Serikat dan China, dua negara adidaya yang kerap bersaing dalam medan persaingan global. Sejak lama, kedua raksasa ini menjadikan Indonesia sebagai bintang di panggung diplomasi mereka, menjalin hubungan yang beraneka ragam, mulai dari investasi ekonomi hingga kerjasama militer dan pertahanan. China, sebagai bagian dari ambisi BRI, telah mengalokasikan investasi yang gemilang sebesar 7,9 miliar dolar untuk membangun infrastruktur di Indonesia, termasuk jalur kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Proyek ambisius ini, yang semula dijadwalkan beroperasi pada tahun 2019, mengalami serangkaian penundaan sesuai rencana awal. Pada tahun 2022, proyek ini masih dalam tahap penyelesaian, melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan selama 3 tahun dan diperkirakan memerlukan waktu tambahan setidaknya 1 tahun lagi. Namun, dengan tekad yang membara, jalur kereta api berkecepatan tinggi ini akhirnya mulai beroperasi pada tahun 2023, menembus batas kecepatan rata-rata hingga 350 km per jam, mempersingkat perjalanan dengan keajaiban teknologinya. Tidak hanya itu, China telah menegaskan posisinya sebagai investor terbesar ketiga di Indonesia dengan total investasi yang gemilang, mencapai kira-kira 30,2 miliar dolar atau setara dengan 4.653 triliun rupiah sejak tahun 2019 hingga kuartal pertama tahun 2024. Selama periode ini, China telah menyulap sebanyak 21.022 proyek kerjasama dan menenun jalinan hubungan yang kuat. Selain itu, terdapat 5 sektor utama investasi China di Indonesia sejak tahun 2019. Di garis depan adalah industri pengolahan logam dasar yang menyerap 12,8 miliar dolar, mencatatkan sekitar 41% dari seluruh sektor investasi China. Disusul oleh sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi senilai 7,9 miliar dolar dengan porsi 26%. Kemudian listrik, gas, dan air sebesar 2, miliar dolar dengan porsi sebesar 8%. Selanjutnya, industri kimia dan farmasi senilai 2,4 miliar dolar dengan porsi 8%. Dan terakhir, investasi di sektor kawasan industri, perumahan, dan perkantoran sebesar 2 miliar dolar dengan porsi 7%. Rahmat Wijaya Sakti, Deputi Sekretaris Jenderal Kadin Indonesia Komite China, mengungkapkan bahwa China melirik ke horizon baru, tertarik untuk berinvestasi dalam hilirisasi pertanian dan perikanan, menambah bab baru dalam saga investasi yang terus berkembang dan menjanjikan. Selain berinvestasi, China juga memberikan pinjaman kepada Indonesia yang menjadi bagian dari utang luar negeri Indonesia. Jumlah ini mencakup apa yang disebut sebagai hutang tersembunyi yang lebih dari 4 kali lipat dari jumlah hutang kedaulatan yang dilaporkan sebesar 3,90 miliar dolar. Hutang ini tidak muncul dalam neraca pemerintah, melainkan merupakan arus yang mengalir menuju badan usaha milik negara atau BUMN, dan sebagian besar digunakan untuk mendanai proyek-proyek dalam kerangka Belt and Road Initiative yang digagas oleh China. Dengan demikian, China telah memainkan peran ganda yang mengesankan dalam ekonomi Indonesia, bertindak bukan hanya sebagai investor yang dermawan, tetapi juga sebagai kreditur yang berpengaruh. Dukungan finansial yang melimpah melalui aliran investasi dan pinjaman ini mencerminkan strategi China untuk meningkatkan pengaruhnya di Indonesia melalui kerjasama ekonomi yang erat, sekaligus memperdalam keterlibatannya dalam politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Kendati demikian, sebagian masyarakat Indonesia merasakan keresahan yang mendalam di mana mereka sangat khawatir bahwa Indonesia akan terjerumus ke dalam perangkap utang China.
Hal ini membuat banyak orang curiga bahwa Indonesia mungkin seperti Sri Lanka yang sering disebut-sebut oleh dunia internasional sebagai negara yang terjebak dalam perangkap utang Cina. Tidak hanya itu, Indonesia dan Cina juga memiliki hubungan perdagangan yang kuat, membentuk salah satu pilar utama kerjasama ekonomi kedua negara. Pada tahun 2022, Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dengan mengekspor berbagai komoditas ke Cina dengan nilai total yang mengesankan, mencapai 67,7 miliar dolar. Komoditas ekspor utama termasuk paduan logam atau besi senilai 13,2 miliar dolar, sejenis batu bara atau lignit senilai 7,94 miliar dolar, dan briket batu bara senilai 7,7 miliar dolar. Di sisi lain, Cina mengirimkan barang-barang yang melimpah ke Indonesia dengan nilai total 71,3 miliar dolar. Di antaranya adalah peralatan penyiaran senilai 3,02 miliar dolar, telepon senilai 2,57 miliar dolar, dan komputer senilai 1,99 miliar dolar. Pertukaran komoditas ini mencerminkan adanya kerjasama ekonomi yang erat dan saling menguntungkan antara kedua negara, di mana Indonesia menyuplai sumber daya alamnya yang melimpah, sementara Cina menyediakan dan menawarkan produk teknologi dan manufaktur yang canggih. Berbeda dengan Cina yang berfokus pada investasi ekonomi seperti proyek infrastruktur, Amerika Serikat mengambil pendekatan yang berbeda dengan memperkuat jalinan hubungan pertahanan dan militer dengan Indonesia. Bahkan selama lebih dari 70 tahun, Amerika Serikat dan Indonesia telah membangun hubungan bilateral yang penuh makna. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika, kedua negara berbagi kepentingan bersama dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang sejahtera, aman, dan demokratis. Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan keamanan antara Amerika dan Indonesia telah berkembang menjadi sebuah aliansi yang semakin luas dan mendalam. Dalam upaya memperkuat jalinan pertahanan, Amerika telah menyelenggarakan serangkaian pelatihan militer untuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Salah satu elemen kunci dari pelatihan ini adalah apa yang disebut sebagai latihan bersama Super Garuda Shield, yang merupakan latihan militer tahunan terbesar antara kedua negara. Pada tahun 2024, latihan ini melibatkan sekitar 5.500 personel gabungan, mencakup berbagai kegiatan strategis seperti operasi udara, operasi amfibi yang penuh tantangan, dan pertukaran informasi operabilitas yang cermat, yang semuanya dirancang untuk mengasah kemampuan bersama dan kesiapan menghadapi gelombang tantangan keamanan. Edisi tahun 2024 juga menambahkan latihan cyber yang bertujuan untuk mempersiapkan anggota layanan dalam menghadapi ancaman cyber. Di balik layar kerjasama pertahanan dan militer, Indonesia dan Amerika juga melaksanakan Exercise Garuda Shield yang merupakan latihan gabungan selama 2 minggu, menyatukan Angkatan Darat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan dan memperkaya kemampuan perang hutan yang merupakan aspek penting dalam operasi militer di wilayah tropis yang mempesona seperti Indonesia. Selain itu, latihan militer bersama Usindo-Pakom juga menjadi agenda tetap, di mana personel militer Indonesia berkolaborasi dengan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat yang merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menguatkan kerjasama militer dan meningkatkan keamanan. Secara keseluruhan, komitmen kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah diresmikan dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai Pernyataan Bersama tentang Kerjasama Pertahanan Komprehensif antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dokumen ini memahat sebuah kerangka kerja yang detail dan terstruktur, membentangkan peta jalan untuk berbagai aktivitas pertahanan yang akan digarap bersama oleh kedua negara. Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek kunci yang menjadi inti dari jalinan strategis mereka, seperti dialog dan konsultasi keamanan, pendidikan dan pelatihan, proyek pembangunan kapasitas, dan industri pertahanan. Pada tahun fiskal 2020, Indonesia menerima aliran bantuan finansial yang melimpah dari Amerika Serikat sebesar 14 juta dolar melalui program Foreign Military Financing atau FMF. Program FMF merupakan inisiatif pemerintah Amerika Serikat dirancang untuk membantu negara-negara mitra. Dana yang diberikan melalui FMF dapat digunakan untuk pembelian peralatan militer, layanan pertahanan, dan pelatihan yang berharga yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Indonesia juga disambut oleh dana bantuan sebesar 2,3 juta dolar untuk program International Military Education and Training atau IMET, sebuah jembatan pengetahuan yang memungkinkan anggota militer Indonesia untuk menimba ilmu di fasilitas militer Amerika Serikat.
Dalam jalinan bantuan ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melangkah lebih jauh dengan menyediakan 22,6 juta dolar melalui Security Assistance digunakan untuk memberikan pelatihan dan peralatan kepada pasukan keamanan Indonesia, membangun kapasitas dalam berbagai operasi penting, dari kontraterorisme hingga penanganan senjata pemusnah massal, dari pemberantasan perdagangan narkotika ilegal hingga kejahatan terorganisir lintas negara, dari keamanan maritim dan perbatasan hingga intelijen militer. Setiap aliran dana ini memahat landasan yang kokoh untuk memperkuat pertahanan Indonesia dalam kerangka global yang penuh dinamika. Meskipun kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat menawarkan berbagai keuntungan, namun kolaborasi ini juga membawa beberapa tantangan, terutama dalam hal pendekatan terhadap isu terorisme. Sementara Amerika Serikat mengedepankan strategi keamanan yang seringkali melibatkan operasi militer dan pengawasan intensif, Indonesia, meskipun mendapatkan manfaat dari kerjasama ini, terkadang harus menyesuaikan kebijakan anti-terorismenya agar selaras dengan model yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Pendekatan ini, yang seringkali fokus pada tindakan-tindakan preventif dan responsif yang ketat, kadang-kadang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang lebih kontekstual di Indonesia. Akibatnya, meskipun hubungan militer ini memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia, ada juga potensi dampak negatif terkait bagaimana terorisme dikelola dan dikendalikan di tingkat domestik. Selain kerjasama militer, hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat juga sangat kuat dalam bidang perdagangan ekspor dan impor. Bahkan, Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia hanya setelah Cina. Pada tanggal 31 Maret tahun 2023, nilai impor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai angka yang mencengangkan, sekitar 1,97 miliar dolar atau setara sekitar 29 triliun rupiah. Adapun ekspor terpopuler adalah pakaian jadi senilai 598,3 juta dolar atau sekitar 8,83 triliun rupiah. Tak kalah penting, peralatan listrik dan minyak kelapa sawit menjadi bintang dalam komoditas ekspor dengan nilai masing-masing mencapai 7 triliun dan 3,75 triliun rupiah. Produk-produk lain seperti sepatu olahraga, peralatan listrik, dan furnitur dari kayu juga turut berkontribusi dalam perdagangan antara kedua negara. Dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, Indonesia tidak hanya mengekspor, tapi juga telah mengimpor berbagai barang. Dari bulan Januari hingga November tahun 2021, Indonesia mengimpor barang-barang dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai 2,14 miliar dolar, menyumbang 21,3% dari total impor Indonesia. Di antara komoditas impor utama adalah propan dan butan cair, serta biji dan buah yang diolah menjadi minyak dan kulit lunak dengan nilai mencapai 1,22 miliar dolar. Melangkah ke kuartal pertama tahun 2023, lonjakan dalam angka impor Indonesia dari Amerika Serikat menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai 2,88 miliar dolar, sebuah kenaikan sebesar 21,42% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di dalam arus ini, kedelai muncul sebagai salah satu komoditas penting dengan nilai impor sebesar 735,437 juta dolar, diikuti oleh jagung dan daging sapi dengan nilai impornya mencapai 121,14 juta dolar. Meskipun Indonesia berada di tengah tarik-menarik antara kekuatan besar seperti Cina dan Amerika Serikat, negara ini berhasil mempertahankan sikap netral dalam menghadapi persaingan yang semakin meningkat antara kedua negara. Dengan kebijakan luar negeri yang berhati-hati dan pragmatis, Indonesia mampu menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak tanpa terjebak dalam pengaruh atau konflik yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan peluang ekonomi dari inisiatif Belt and Road dari Cina, sambil tetap memperkuat kerjasama strategis dan pertahanan dengan Amerika Serikat. Melalui diplomasi yang cerdas dan strategi yang seimbang, Indonesia mengelola kepentingan dan prioritasnya dengan bijak, memastikan bahwa negara ini tetap sebagai pemain utama yang mandiri di panggung internasional meskipun persaingan global semakin tajam. Bahkan, Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang berbasis pada prinsip kemitraan dan keterbukaan telah berhasil membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai negara di seluruh dunia, sehingga negara ini memiliki banyak teman dan sedikit musuh. Contohnya, Indonesia merupakan anggota aktif dari berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB, di mana ia memainkan peran konstruktif dalam diplomasi regional dan global.
Dalam hubungan bilateral, Indonesia berhasil menjaga kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Jepang dan Australia yang seringkali terlibat dalam kerjasama ekonomi dan keamanan. Selain itu, Indonesia juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, serta memperkuat hubungan dengan negara-negara di Afrika, seperti Kenya dan Nigeria, melalui berbagai inisiatif kerjasama ekonomi dan sosial. Pendekatan inklusif ini memungkinkan Indonesia untuk menghindari konfrontasi dan memperkuat posisinya sebagai negara yang diakui dan dihormati di kancah internasional. Sebagai penutup, ketika kita dihadapkan pada situasi di mana Indonesia harus memilih antara China atau Amerika Serikat dalam menghadapi masalah geopolitik, maka keputusan tersebut tentu saja tidaklah sederhana dan akan sangat bergantung pada konteks spesifik dan kepentingan nasional. Apakah Indonesia akan condong ke China dengan manfaat ekonomi dari Belt and Road Initiative atau memilih Amerika Serikat dengan kerjasama pertahanan dan keamanan yang kuat? Atau adakah kemungkinan Indonesia akan terus berpegang pada prinsip netralitas dan diplomasi pragmatisnya seperti yang telah dilakukannya sejauh ini?